Bertemu lagi dengan podcast Ruang Cerita. Kali ini aku mau bahas tentang nama baik. Kenapa? Karena aku udah sering banget dengar isu sosial tentang pencemaran nama baik. Dan tentang isu ini kayaknya gak pernah ada habisnya ya. Awalnya aku pikir aku sih gak peduli orang mau ngomong apa kayak tentang aku. Pernah juga aku pikir masa bodoh lah aku di mata orang lain kayak gimana. Karena yang tahu diri aku ya cuma aku sendiri. Tapi dalam hubungan interpersonal dan intersosial, nama baik ini dianggap masih perlu. Bahkan banyak orang yang membangun pencitraan dengan uang berjuta-juta hanya untuk menciptakan nama baik. Setelah aku pikir, aku menangkap sebuah stigma bahwa manusia itu ya makhluk sosial, selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksi ini, tentu kita akan ditempatkan dengan sebuah pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Iya sih, gak semua pendapat akan sama. Gak semua pemaparan akan terdengar baik di telinga yang mendengar ataupun mata yang membaca. Dalam perbedaan pendapat ini, kadang seseorang tanpa sengaja melakukan pencemaran nama baik. Apa sih yang dimaksud pencemaran nama baik? Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang, di mana pencemaran ini dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yakni pencemaran nama baik terhadap perorangan, kelompok, lembaga, dan masih banyak lagi. Pencemaran nama baik ini telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di mana hal tersebut dimuat pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang tahun 2008 dan menjadi pasal 45 ayat 3 Undang-Undang tahun 2016 terkait penghinaan atau pencemaran nama baik. Perubahan elemen ini adalah paling lamanya pemidanaan berkurang dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun. Sedangkan denda semula 1 miliar menjadi 750 juta. Wow, walaupun sudah berkurang, bukankah ini termasuk waktu dan uang yang tidak sedikit? Pernah gak sih, dalam satu waktu kamu ngerasa gak terima kalau ada orang yang mengejek, menfitnah, bahkan memaki dengan kata-kata yang kasar? Tanpa kamu sadari, kamu pasti pernah membela diri dengan sebuah penjelasan atau klarifikasi. Untuk apa? Tentunya agar sebuah masalah tidak berkepanjangan dan agar kamu tidak dikenang sebagai seseorang yang buruk. Tanpa kamu sadari, itu adalah bentuk bahwa nama baik memiliki arti yang penting dalam diri kamu sendiri. Di sini kita tahu, medsos itu ada berbagai macam. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Gak jarang nih, kita suka bingung kalau mau posting foto atau menulis caption. Setelah itu, muncullah stigma yang mengatakan, ini akun sosial media lo bebas ngapain aja di sini. Setelah stigma itu muncul, mulailah kita ngerasa gak ada batasan dalam bersosial media. Padahal ada. Pernah gak sih kamu dengar istilah yang berbunyi, mulutmu pedangmu, atau jempolmu harimaumu? Itu benar adanya. Ada mungkin beberapa dari kita yang pernah dengar mengenai kasus sosial ini. Kalau yang aku dengar sih, salah satu kasus yang dialami oleh seorang artis yang berinisial NM. Ia melaporkan sebuah akun YouTuber yang menjelek-jelekan dan memaki dirinya dengan kata-kata yang kasar. Setelah aku telusuri, gak dijelasin secara detail sih gimana bentuk kata-kata kasar itu keluar atau bagaimana ejekan itu keluar. Tapi yang namanya mengejek, mengolok, bahkan memaki dengan kata-kata yang kasar, bukankah itu sangat tidak pantas? Apalagi untuk jadi asumsi publik. Mulai dari situ, aku gak mau orang-orang yang ngedengerin podcast ini ngalamin hal yang sama. Di sini aku mau ngingetin kalian bahwa bijaklah dalam bersosial media. Selalulah kita memilah apa yang sekiranya baik untuk kita posting dan apa yang sebaiknya kita simpan untuk diri kita sendiri. Apalagi kalau itu dapat merugikan pihak lain, bahkan menjadi bumerang buat diri kamu sendiri. Paling enggak, sekiranya gak mampu membahagiakan orang lain, tolong untuk tidak menyakiti. Itu aja sih,
Makasih untuk selalu setia dengerin podcast ini. Sampai ketemu di podcastku selanjutnya. Kamu jaga diri ya baik-baik. Aku doain dari sini.